Terlihat itu. Oke, baik ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saudara akan mendapatkan materi kedua untuk mata kuliah bioteknologi ya. Jadi di topik kedua ini dan nanti di topik ketiga, jadi kedua dan ketiga, saya akan memberikan tentang eh, bioteknologi menggunakan mikroorganisme ya, khususnya menggunakan bakteri dan jamur ya. Jadi itu yang akan dibahas pada dua perkuliahan di minggu ini dan minggu depan ya. Baik ya. Nah, tentu saja saya rasa saudara sudah tahu ya yang termasuk mikroorganisme itu apa saja ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, di sini kita akan membahas lebih kepada bakteri dan virus. Tapi kalau saudara bisa lihat ya di layar ini, mikroba itu kan semua makhluk hidup yang kalau saudara ingin melihatnya secara detail, melihat strukturnya secara detail, melihat bentuknya begitu, harus menggunakan alat bantu mikroskop ya karena ukurannya kecil. Jadi bukannya karena tidak terlihat sama sekali, tapi untuk saudara melihat secara detail anatominya, saudara perlu alat bantu. Ya, seperti ini contohnya ya alga gitu ya. Saudara bukan tidak melihat alga, terlihat kan secara visual sebenarnya, tapi melihat bahwa itu bentuknya bulat ataupun mungkin bakteri ini ya, bahwa bentuknya batang basil begini atau jamur juga, jamur tempe misalnya kan terlihat ya warnanya putih, gumpalan putih, tapi melihat struktur anatominya, saudara perlu alat bantu ya. Jadi karena perlu alat bantu tersebut ya, karena ukurannya yang kecil. Jadi ada juga virus ya, tapi tidak kita bahas. Nanti mungkin pada topik yang lain itu juga akan disinggung tentang virus. Ya, jadi di sini bakteri, jamur dan yeast. Yeast pernah ya dulu praktikum di apa farmakognosi apa botani ya saya lupa farmakognosi kayaknya ya yang saudara mempelajari melihat morfologinya gitu ya, melihat bentuknya sama kayaknya botania. Nah, dan juga melihat melihatnya di bawah mikroskop. Nah, selain itu sebenarnya ada alga, khususnya mikroalga. Ini nanti akan saya berikan setelah UTS ya. Jadi setelah UTS masih ada materi lain yang berkaitan dengan alga begitu. Jadi ini akan diberikan terpisah ya. Baik ya. Saudara kemarin sudah diberikan definisi ya. Definisi apa itu bioteknologi sudah ya oleh Profesor Kardiman ya kemarin ya. Sudah ya. Oke. Apa ada yang bisa menjawab apa itu bioteknologi? Ada yang bisa menjawab? Kalau nggak tak tunjuk aja. Saya ditunjuk aja ya. Siapa ya yang mau saya tunjuk? Ada yang sukarela mau menjawab? Fanly ya. Kayak apalnya kamu Fanly? Kamu kenapa Fanly? Ada putih-putihnya itu Fanly. Demam dah. Nah, iya agak demam ya, Bu. Duh, ya wes Fanly, biar nggak demam kamu jawab pertanyaan Bu Suci Fanly. Izin, Bu. Setahu saya, teknologi itu pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat. Ya, betul ya. Tadi sudah disampaikan ya. Kemarin sudah itu definisi yang diberikan Prof. Sukardiman ya. Berarti memanfaatkan makhluk hidup. Berarti kan ada melibatkan makhluk hidup untuk menghasilkan sesuatu ya, betul ya. Menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu bisa berupa produk gitu dan bisa berupa jasa. Ya, produk apa contohnya? Gracia, apa contohnya produk Gracia? Contohnya olahan bakteri Rhizopus untuk mengolah tempe, Bu.
Oke, berarti ada barang ya yang dihasilkan, ya gitu ya. Kalau eh, jasa misalnya, jasa apa? Saiful, apa Saiful? Contohnya produk, contohnya hasil bioteknologi tapi berupa jasa. Kalau tadi kan eh, tadi Risopus menghasilkan tempe itu produk. Lek jasa apa? Mungkin untuk produk industri, Bu. Apa itu? Contohnya jasa kan jasa. Berarti kan tidak tidak ada barangnya ya kalau kayak gitu ya. Apa contohnya? Bioremediasi, Bu. Ya, berarti kan itu dia memberikan servis kan begitu ya, memberikan bantuan. Betul sekali ya bioremediasi. Ya, jadi tidak ada produk yang dihasilkan tapi berupa jasanya mungkin menguraikan apa sisa-sisa apa ya sisa-sisa itu apa pupuk begitu ya yang ada di tanah atau air, nah itu jasa ya, itu salah satu contohnya. Wis pinter kabeh Tiffany ya. Baik ya, sekarang mana share screen saya tadi, mana share screen saya. Oh, itu tak tonton. Saya tak ulangi lagi ya. Sebentar. Di mana saya ini ya. Nah, jadi dalam rangka menghasilkan produk atau jasa yang tadi sudah saudara sebutkan, makhluk hidup yang digunakan itu bisa makhluk hidup aslinya begitu, atau makhluk hidup itu hasil suatu rekayasa gitu ya, atau mutan sebenarnya disebut sering sekali disebut sebagai mutan, hasil mutasi gitu. Mutasi itu bisa mutasi yang alami atau mutasi yang memang dibuat bermutasi gitu ya. Ini contohnya di gambar ini ya. Jadi di gambar mikroorganismenya digunting ya. Berarti kan bukan aslinya lagi. Jadi yang digunakan itu adalah mutannya. Jadi boleh menggunakan mikroorganisme yang original atau menggunakan mutannya. Tapi mutannya itu ya harus tidak boleh malah menyebabkan penyakit misalnya begitu ya. Nanti kita lihat di belakang bagaimana kok kok bisa ada mutan begitu ya. Baik ya. Jadi yang tadi berkaitan dengan mutan begitu, kenapa kok harus dibuat suatu mutan begitu ya? Atau sebenarnya ini yang lebih mild kalimatnya adalah manipulasi. Nah, jadi mikroorganisme itu bisa dimanipulasi. Nah, manipulasinya bisa dipotong gennya, bisa diinduksi dengan zat tertentu, misalnya begitu ya, untuk menghasilkan strain yang lebih baik. Nah, strainnya menjadi misalnya produksinya lebih baik begitu ya. Produksinya jadi naik. Nah, itu ada modifikasi di sana. Jadi mutasi ini mengarah ke sesuatu yang baik, terutama untuk meningkatkan tadi produk dan jasa yang dihasilkan. Jadi tujuannya itu ya. Jadi supaya produknya lebih banyak, dihasilkan dengan lebih cepat atau lebih banyak, atau jasanya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi aplikasinya ke arah sana ya. Baik. Nah, jadi ini beberapa target. Jadi atau kenapa kok perlu dilakukan apa strain improvement itu ya. Jadi tujuannya yang tadi sebagian sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan pertumbuhan dari mikroorganisme itu ya. Jadi tujuannya mutasi tadi itu, mutasi yang dibuat tentu saja ini ya, supaya pertumbuhan mikroorganisme itu menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, dia secara genetik menjadi lebih lebih stabil, lah. Tidak terjadi mutasi secara alami, misalnya dengan perubahan sedikit cepat terjadi mutasi ya, itu tidak diinginkan misalnya ya. Jadi perubahan secara genetik yang dimodifikasi tadi itu tujuannya salah satunya supaya
mikroorganismenya tidak mudah berubah. Yang ketiga, memperbaiki toksisitasnya ya. Jadi misalnya saja dia mikroorganisme patogen. Nah, kita bisa membuatnya menjadi less patogen, menjadi kurang patogen begitu ya dengan modifikasi secara genetik ya. Kemudian salah salah satunya itu adalah yang bisa dimodifikasi. Salah satunya itu kalau ukuran selnya besar. Jadi kalau mikroorganisme itu ukuran selnya itu kecil, itu sulit untuk dimodifikasi. Jadi kalau saudara mau melakukan modifikasi secara genetik, itu cari yang ukuran selnya besar, ya gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk menggunakan media, medianya itu tapi media yang murah gitu ya, supaya tadi tidak besar biaya produksinya, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas tadi ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan karbon dan nitrogen supaya tidak banyak yang terbuang gitu ya. Ini berhubungan juga dengan kecepatan pertumbuhan tadi. Kemudian, nah ini yang diinginkan adalah reduction of cultivation cost. Jadi biayanya menjadi lebih ringan, kemudian tapi produksinya menjadi naik. Nah, itu ya beberapa yang perlu diperhatikan pada saat ingin melakukan strain improvement atau modifikasi secara genetik tadi itu ya. Nah, ini beberapa fungsi atau peranan dari bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme ya, mulai dari mungkin berhubungan dengan hewan gitu ya, peternakan, kemudian menghasilkan energi untuk makanan tadi yang sudah disebutkan temannya, tentu saja untuk obat-obatan, kosmetik itu banyak sekali ya. Juga bisa digunakan untuk membantu lingkungan misalnya ya menghasilkan bahan bakar tadi juga disebutkan oleh temannya untuk bioremediasi ya. Jadi mungkin yang sudah dijelaskan nanti ada topik tentang bioremediasi ya. Dijelaskan Prof Maman kalau tidak salah ya. Ada yang menggunakan tanaman, tapi banyak sekali yang menggunakan mikroorganisme ya. Baik ya, ini beberapa pemanfaatannya. Nanti saya jelaskan detail di sini ya. Ini contohnya yang pertama di mikroorganisme, pemanfaatan mikroorganisme di bidang pertanian dan juga untuk lingkungan ya. Jadi penggunaan penggunaan pupuk itu saat ini merajalela ya. Sampai kalau saudara cari yang organik yang pakai pupuk alami itu sampai harganya mahal ya. Saking banyaknya memang tanaman itu yang eh, secara pertaniannya itu pasti menggunakan pupuk. Bahkan mungkin kalaupun petaninya tidak menggunakan pupuk, tapi di tanah itu sudah terakumulasi pupuk ya. Sisa-sisa pestisida itu sudah terakumulasi di tanah. Jadi pasti pasti mengandung itu ya. Nah, apakah itu baik ya lama-kelamaan kalau tertimbun akan berpengaruh ya kepada kita yang mengkonsumsi ya. Nah, oleh karena itu di sini mikroorganisme itu memiliki peranan yang sangat penting yang tadi sudah disebutkan oleh temannya membantu proses bioremediasi. Jadi tanah atau air yang sudah terkontaminasi dengan pestisida tadi ya, nah itu eh, bisa bisa di bisa dibersihkan kembali ya, bisa dibantu dibersihkan kembali dengan menggunakan mikroorganisme ya. Nanti saya contohkan contohnya mikroorganismenya apa gitu ya. Kemudian, nah tadi berhubungan dengan penggunaan pestisida itu kenapa kok petani pakai pestisida? Karena ada hama yang menyerang, ya kan begitu ya? Ada hama yang menyerang. Jadi hama yang menyerang itu ternyata memerlukan penggunaan pestisida yang mayoritas saat ini yang ada itu adalah yang
bukan sintetis gitu ya, tidak aman. Nah, jadi beberapa mikroorganisme itu juga bisa digunakan untuk biokontrol ini ya. Jadi dia bisa membantu meningkatkan daya tahan dari tanaman tersebut ya. Jadi tanamannya tidak mudah terserang penyakit, nah, sehingga mengurangi penggunaan pestisida atau herbisida begitu ya. Kemudian penggunaan mikroorganisme itu juga bisa berfungsi sebagai phytostimulation. Apa sih maksudnya phytostimulation? Phytostimulation ini maksudnya adalah membantu mempercepat pertumbuhan. Nah, misalnya contohnya ini ce- mempercepat adanya pengakaran pada tumbuhan gitu ya. Nah, jadi dia tumbuhnya jadi lebih cepat gitu ya. Meningkatkan uptake dari nitrogen. Nah, itu. Jadi dia juga menstimulasi hormon-hormon pertumbuhan. Nah, jadi dia bisa tadi meningkatkan tumbuhannya menjadi lebih cepat dan juga mungkin lebih cepat berbuah begitu ya kalau yang diinginkan itu adalah buahnya. Nah, juga sebagai biofertilization di sini meningkatkan fiksasi nitrogen, meningkatkan solubilisasi dari fosfat, kemudian ya masih berhubungan juga dengan mengurangi penggunaan pupuk dan juga mengurangi polusi di air karena tadi pupuknya berkurang, pestisidanya berkurang ya. Baik, ini contoh mikroorganisme yang bisa digunakan tadi ya sebagai biofertilizer ya. Jadi ini ada istilahnya namanya efektif mikroorganisme. Jadi efektif mikroorganisme itu adalah kombinasi dari beberapa mikroorganisme baik aerob maupun anaerob. Ya, jadi mikroorganisme tersebut dia bersimbiosis. Jadi ini yang ada produknya itu dalam bentuk liquid begitu ya. Jadi tinggal di apa ya dituangkan begitu ya ke sekitar tanaman tersebut ya. Dia berfungsi sebagai biofertilizer. Ya, ini beberapa contoh yang bisa digunakan yang biasa yang disebut sebagai efektif mikroorganisme itu ya. Jadi ini contohnya bakteri ya, ada Rhizobium, Azotobacter, Bacillus, kemudian Azospirillum dan Pseudomonas ya. Jadi dia membantu tadi ya sebagai biofertilizer. Ini bakteri. Kemudian ada juga yang jamur. Jamur juga memiliki kemampuan yang mirip ya. Jadi dia bisa mengurangi polusi yang berasal dari pestisida ya. Jadi dia sebagai bioremediasi gitu ya, bioremediator ya. Jadi beberapa contoh jamur yang bisa digunakan ada Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, kemudian ada juga dari genus Cladosporium, Penicillium, dan ini juga Aspergillus ya yang ini ya. Jadi beberapa Aspergillus itu bisa digunakan. Kemudian ada juga mikroalga ya. Tadi kalau yang di atas ini tadi bakteri, jamur, dan yang ini adalah mikroalga. Nah, ini ada chlorella mungkin yang sudah banyak saudara kenal. Itu ternyata juga bisa digunakan sebagai efektif mikroorganisme dalam bidang pertanian. Ya. Jadi ini mikroorganisme itu biasanya dikombinasikan begitu ya. Ini contohnya ada formulasi juga di sini ya. Dia dienkapsulasi jadi liquid, tapi sebenarnya dia ada proses enkapsulasi di sini. Nah, baru kemudian ini disiramkan gitu ya, dituangkan di tanah di sekitar tumbuhan tersebut. Nah, saudara lihat kemudian mikroorganisme yang dienkapsulasi ini ketika masuk ke dalam tanah dia pecah kemudian bersimbiosis ya begitu ya. Baik, ya ini dalam bidang biofuel ya. Jadi bahan bakar itu kan etanol ya. Bahan bakar itu kan etanol ya. Bahan bakar yang dipakai itu adalah etanol. Nah, etanol itu merupakan produk dari proses yang namanya fermentasi. Ya, nanti selanjutnya ada ya di slide berikutnya ya. Jadi fermentasi itu
memerlukan makhluk hidup. Nah, jadi proses fermentasi untuk menghasilkan etanol itu memerlukan makhluk hidup. Selain makhluk hidup, juga perlu adanya eh, media atau nutrisinya. Jadi makhluk hidupnya itu, mikroorganismenya itu harus tumbuh dulu. Supaya tumbuh berarti harus diberikan nutrisi. Nah, salah satu nutrisi yang diperlukan sebagai media itu adalah sumber karbon. Ya, jadi karbon itu adalah wajib. Nah, saudara bisa memanfaatkan karbon yang ada di sekitar saudara, yang mungkin itu adalah barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Nah, contohnya ini ya. Jadi karbon itu ada di mana toh? Karbon itu kan unsur yang sangat sederhana. Kalau ditarik menjadi lebih besar lagi itu banyak ya variasinya. Banyak yang bisa dijadikan sumber karbon. Nah, salah satunya di sini adalah ampas dari pengolahan tebu, atau dari sisa gergajian kayu gitu ya. Kenapa kok bisa? Nah, jangan lupa saudara sudah dapat mata kuliah botani ya. Jadi tanaman, nah, itu punya dinding sel. Nah, dinding sel masih ingat ya? Ada yang dinding selnya mengandung lignin, ingat ya? Masih ya? Itu mata kuliah farmako kalau nggak salah, apa botani itu ya. Dinding sel tanaman itu ada ligninnya. Nah, lignin itu jadi bagian kayu dari tanaman tidak hanya mengandung lignin yang berasal dari selnya tadi itu, dinding sel, tapi juga ada selulosa dan hemiselulosa. Semuanya itu adalah karbon. Jadi lignin, selulosa, dan hemiselulosa semuanya itu adalah terdiri dari unsur karbon, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai media. Ya, jadi apa yang dilakukan dengan sisa ampas tebu, misalnya dari sisa pengolahan apa ya, untuk menghasilkan gula ya, gitu ya. Jadi apa tadi ampas tebunya itu harus ada proses pretreatment dulu ya, supaya dia bisa apa hancur gitu ya, jadi molekul-molekul yang lebih kecil ya. Pretreatmentnya bisa mekanis, misalnya digiling atau diapakan gitu ya, jadi menjadi serbuk kayu ya, supaya mudah dicerna ya. Kalau kayak anak bayi gitu ya, suruh gigit apel besar kan sulit ya. Coba kalau apelnya itu dipotong-potong dulu terus dibuat jus kan lebih mudah dicerna ya. Nah ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi bakteri itu juga perlu bantuan saudara ya. Jadi yang batang-batang tadi itu kayu yang besar itu tadi harus di pretreatment dulu, misalnya dibuat menjadi serbuk. Jadi itu pretreatment mekanik. Nah, setelah menjadi serbuk, baru kemudian itu harus ada proses hidrolisis. Nah, hidrolisis ini bisa melibatkan mikroorganisme, bisa juga tidak, ya. Nah, jadi di proses hidrolisis itu diubah dari bentuk tadi yang selulosa atau hemiselulosa yang utuh itu dihidrolisis menjadi monomer dari gula ya, jadi menjadi gula yang lebih sederhana ya gitu ya, entah itu disakarida entah itu monosakarida gitu, intinya menjadi molekul gula yang sederhana. Nah, baru di sini dimanfaatkan oleh mikroorganisme ya, jadi ditambahkan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu dia ada enzim yang dihasilkan di sana ya gitu ya. Jadi dia tumbuh dan berkembang biak sebagainya, terjadilah proses fermentasi. Nah, dari proses fermentasi itu dihasilkanlah etanol. Nah, ini kemudian berfungsi sebagai bahan bakar. Nah, ini beberapa contoh mikroorganisme yang banyak digunakan untuk membantu menghasilkan bahan bakar. Nah, ini Saccharomyces cerevisiae itu adalah ragi atau yeast ya. Nah, jadi dia bukan bakteri tapi ragi atau yeast. Kemudian ada E. coli, ada Enterobacteria, ini mungkin tidak terlalu saudara kenal ya. Tapi Saccharomyces saya rasa saudara sudah banyak kenal ya. Baik ya, ini beberapa contoh yang digunakan sebagai industri makanan ya. Jadi di industri makanan itu ternyata
mikroorganisme itu tidak hanya berbahaya, jadi ada mikroorganisme patogen yang meracuni makanan, ada ya, eh, sampai orangnya misalnya diare, mungkin ada pernah ya itu kasus keracunan makanan pada saat hajatan gitu ya. Nah, itu bahaya itu ya karena itu massal gitu ya dimakan oleh banyak orang ya. Tapi mikroorganisme juga memiliki fungsi dalam menghasilkan makanan yang mungkin rasanya jadi lebih baik kayak gitu ya. Nah, tadi dicontohkan oleh temennya gitu ya. Mau buat tempe, makan kedelai itu mungkin nggak enak rasanya. Tapi ketika sudah ada proses fermentasi di sana, ditambahkan risopus, kok jadinya lebih enak gitu ya. Nah, jadi itu juga salah satunya ya. Kemudian, nah ini jadi mikroorganisme tadi itu selama tumbuh dia atau selama proses fermentasi dia menghasilkan enzim, vitamin, senyawa kimia yang bisa berfungsi sebagai antimikroba atau antibiotik begitu ya. Kemudian ada juga menghasilkan beberapa asam. Nah, itu ya. Nah, ini ada disampaikan di sini bahwa ada lebih dari 3.500 makanan tradisional yang ada di dunia ini yang pada saat proses produksinya itu menggunakan mikroorganisme mulai dari makanan sampai minuman begitu ya, itu menggunakan mikroorganisme. Ya. Baik, ini contoh mikroorganisme yang mengalami proses modifikasi dulu, baru kemudian menghasilkan produk. Nah, contohnya ini ya, Bacillus subtilis ya. Bacillus subtilis secara alamiah dia tidak akan menghasilkan vitamin B2 atau riboflavin ya. Namun jadi ini ada proses rekayasa secara genetika. Bacillus subtilis ini menghasilkan riboflavin atau yang disebut sebagai vitamin B2. Contoh lain adalah Xanthophyllomyces dendrus ya. Ini juga dia bisa memproduksi astaxanthin ya. Jadi dia meningkatkan memang alga apa namanya retis ini. Nah, retis ini bisa memproduksi astaxanthin tapi jumlahnya kecil. Jadi dia bisa memproduksi astaxanthin dalam jumlah besar karena ada proses apa modifikasi begitu ya. Kemudian yang di sini contoh berikutnya ini dalam bidang farmasi ya, ini juga dimodifikasi ya. Jadi insulin, saudara sudah tahu sendiri ya, insulin itu diproduksi oleh manusia ya, begitu ya. Insulin itu diproduksi oleh manusia. Di mana? Ada yang tahu di mana produksi insulin? Welly? Di mana Welly? Di mana insulin di tubuh kita diproduksi? Izin menjawab, Bu. Di pankreas. Ya, betul di pankreas. Selnya apa? Ada namanya selnya yang menghasilkan itu? Beta ya, sel beta pankreas ya. Jadi E. coli secara alami ini tidak akan mungkin menghasilkan insulin. Nah, tapi ternyata kemudian ada proses modifikasi secara genetik. E. coli ini ternyata bisa dipaksa untuk menghasilkan insulin yang sama dengan insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas itu ya. Kemudian ini ada produksi vaksin misalnya, kemudian ada interferon, DNA probes ya juga ya biasanya digunakan untuk mengidentifikasi suatu penyakit. Nah, itu juga melibatkan mikroorganisme bahkan untuk terapi gen. Nah, itu nanti lebih lanjut ini ada di topik biopharmaceuticals ya, yang akan diberikan oleh Prof. Ati atau Bu Rosita ya. Jadi saya tidak akan menyinggung karena ini nanti masuk di materinya beliau. Ya, gitu ya. Baik, ya.
Berikutnya di slide ini saya ingin memberikan, tadi ada temannya yang menyinggung bahwa mikroorganisme itu juga digunakan di industri ya, produk yang dihasilkan di industri gitu ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih karakter mikroorganisme yang layak gitu ya, layak untuk digunakan dalam skala besar ya, untuk menghasilkan produk skala industri. Ya, jadi ini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Jadi tidak semua mikroorganisme loh ya, tapi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ya. Jadi yang pertama eh, harus yakin bahwa mikroorganismenya itu tidak terkontaminasi ya. Jadi strainnya sudah harus benar. Jadi identitas mikroorganismenya harus dipastikan benar, tidak terjadi kontaminasi. Itu yang pertama ya. Kemudian mikroorganisme itu harus bisa tumbuh dalam media yang sederhana. Kenapa demikian? Karena kalau medianya saja sulit atau mahal, biaya produksinya kan jadi mahal ya. Nah, jadi makanya carilah mikroorganisme yang dia bisa tumbuh dengan media yang sederhana. Bahkan mungkin pakai media yang dari bahan-bahan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi ya, sehingga biayanya jadi lebih murah begitu. Ya, nanti ada contoh media-media yang bisa digunakan. Kemudian dia harus secara genetik dia harus stabil ya, secara genetik dan fisiologis ya. Jadi dia tidak mudah berubah bentuk, secara genetik juga tidak mudah bermutasi gitu ya. Karena tadi ya, saudara harus lihat dulu, pastikan bahwa ini benar. Kalau dia mudah bermutasi kan saudara menjadi ragu, ini benar kayak kemarin atau tidak begitu ya. Ya, jangan setelah proses produksi misalnya 4 atau 5 kali loh, ini mikroorganismenya sudah tidak sama lagi dengan batch 1 begitu ya, karena dia mudah bermutasi misalnya ya. Jadi harus dia harus stabil baik secara genetik maupun fisiologis. Yang keempat ya, jadi dia harus mudah dimanipulasi. Nah, contoh manipulasinya misalnya ketika saudara trigger dengan misalnya mengubah medianya begitu ya, dia bisa menghasilkan produk atau jasa yang lebih besar lagi gitu, yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi harus mudah dimodifikasi. Kemudian dia harus cepat, tumbuhnya harus cepat. Nah, kalau tumbuhnya lambat ya, pabriknya juga rugi ya. Jadi dicari yang pertumbuhannya cepat. Misalnya saja menghasilkan produk dalam waktu tidak kurang dari, tidak lebih dari 1 minggu misalnya sudah ada produk yang dibentuk. Nah, tapi kalau produknya saja perlu 2 bulan begitu, nah nanti industrinya juga rugi ya, karena pasti ada proses pemeliharaan di sana. Jadi selama fermentasi itu juga ada biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau fermentasinya lama, nah itu juga akan mengakibatkan kerugian. Ya, jadi dicari yang mikroorganismenya itu bisa tumbuh dengan cepat begitu. Ya. Kemudian ini masih berhubungan dengan nomor 5 ya. Jadi dia tumbuh cepat, juga periode pertumbuhannya itu singkat. Jadi misalnya begini ya. Nanti di slide berikutnya ada bagaimana mikroorganisme itu dia berkembang biak ya, tidak langsung dia membelah diri banyak begitu ya. Ada namanya fase-fase tertentu ya. Nah, itu harus secara singkat gitu, tidak boleh terlalu lama. Ya, nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian should lead to a single desired product. Meskipun ini sulit ya, jadi sama seperti tumbuhan, tidak mungkin tumbuhan itu hanya menghasilkan satu jenis metabolit begitu ya, hanya menghasilkan satu senyawa kimia, misalnya aja kencur, hasilnya hanya EPMS, tidak mungkin ya. Pasti dia menghasilkan zat-zat yang lain, tapi diupayakan yang desired produknya tadi itu harus lebih banyak dibandingkan dengan yang misalnya yang kita tidak inginkan ya, unwanted product misalnya begitu ya. Tapi jelas tidak mungkin kalau hanya a single desired product, itu jelas tidak mungkin ya. Tapi
jumlahnya harus jauh lebih banyak daripada komponen-komponen yang minor yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian should not contain unwanted material atau toksin ya. Jadi tadi selama proses fermentasi juga selain kita inginkan menghasilkan produk dalam jumlah banyak, tapi juga tidak boleh terjadi akumulasi unwanted material atau toksin ya. Jadi malah beracun begitu ya produknya. Kemudian, nah ini the microbes should produce their product extracellularly. Jadi senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu bisa disimpan dalam tubuhnya atau bisa dirilis atau dikeluarkan ke dalam media. Nah, kalau senyawa kimianya itu ada tersimpan di dalam sel, nah, itu sebenarnya lebih sulit. Kenapa demikian? Karena untuk mengeluarkan senyawa kimia itu dari sel, saudara tentu saja perlu ekstraksi yang effortnya jauh lebih besar. Misalnya saudara perlu microwave, saudara sudah ikut fitokimia enggak ya? Saudara sudah dapat fitokimia enggak? Belum. Bersamaan dengan ini ya. Jadi nanti ada materi ekstraksi. Kemarin belum ya? Belum diberikan materi ekstraksi ya sama Prof. Fuad ya? Atau Prof. Ati? Belum ada? Belum diberikan ya? Jadi eh, senyawa kimia itu kalau tersimpan di dalam sel, itu kalau mau mengeluarkan itu perlu effort yang lebih banyak dibandingkan kalau senyawa kimianya itu ada di luar sel begitu. Ya, jadi kalau di dalam sel, otomatis kita harus membuka selnya gitu ya, menghancurkan selnya supaya isinya keluar kan begitu ya. Nah, itu teknik ekstraksinya juga tertentu, harus pakai microwave, harus pakai mungkin pemanasan, harus pakai ultrasonik misalnya supaya selnya itu pecah atau rupture. Nah, lebih gampang kalau eh, produk yang dihasilkan itu tidak disimpan dalam sel tapi dikeluarkan dari selnya. Nah, dikeluarkan dari sel itu di mana? Ada di dalam medianya tadi. Jadi saudara tinggal mengekstraksi medianya. Jadi senyawa kimianya ada di medianya begitu. Ya, jadi itu lebih mudah proses untuk mengambilnya. Ya. Kemudian should produce the product of interest in high yield tadi ya, berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa selain produknya itu harus ekstraseluler tapi juga harus dalam jumlah yang banyak gitu ya, harus dalam jumlah yang mayor gitu ya. Kemudian juga diupayakan bahwa mikroorganisme itu bukan yang termasuk yang patogen. Kemudian tidak boleh diupayakan tidak membutuhkan banyak oksigen karena kalau tangkimu ditutup gitu ya, fermentor itu nanti ada gambarnya ya. Itu tangkinya akan tertutup. Kalau butuh terlalu banyak oksigen, kamu harus memasukkan oksigen kan dari luar gitu ya. Nah, jadi itu juga butuh pembiayaan juga seperti itu ya. Dan seterusnya ini nanti bisa saudara baca sendiri ya. Baik. Nah, jadi ini beberapa yang diproduksi ya. Tadi sudah ini rangkuman dari yang tadi ya. Ini beberapa contohnya misalnya alga menghasilkan biofuel, kemudian ada juga apa antibodi atau enzim ini yang dihasilkan oleh jamur atau bakteri. Ini juga bioetanol dari yeast. Nah, jadi ada banyak contoh lain yang bisa digunakan industri untuk ini contoh-contoh industri yang berbasis bioteknologi. Ya, baik. Nah, tadi sekilas tentang apa itu mikroorganisme dan contoh-contoh pemanfaatannya. Ya, berikutnya, berikutnya ini saya ingin menjelaskan bagaimana mikroorganisme itu tumbuh. Ya, tadi sekilas sudah saya sebutkan bahwa mikroorganisme itu mau tumbuh itu kan perlu makanan gitu ya. Nah, jadi makanannya dia kita sering sebut sebagai media, ya. Nah, media itu ada banyak macamnya ya. Tapi bagaimana kebutuhan media itu? Nah, ini ya. Jadi harus ada source of energy,
harus ada air, ya, harus ada air, harus ada sumber karbon, harus ada nitrogen, vitamin, dan mineral, ya. Nanti kita jelaskan satu-satu setelah ini ya. Jadi sebaiknya media yang baik itu sebagaimana sih? Media yang murah tentu saja ya. Yang murah tapi katanya murah tapi tidak murahan gitu ya. Eh, Meskipun murah tapi dia bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk dalam jumlah yang banyak maunya kan begitu ya. Artinya mikroorganismenya itu harus bisa tumbuh di dalam media tersebut, begitu ya. Nah, setelah produksi itu juga tidak boleh ada sisa apa ya byproductnya. Jadi tidak boleh ada sisa atau ampasnya itu malah menyulitkan kalau dibuang begitu ya. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan, harus mudah disterilisasi ya. Jadi media itu harus mudah disterilisasi. Ada banyak memang metode sterilisasi, tapi diupayakan media yang kita gunakan itu mudah disterilisasi dengan cara yang sederhana. Contohnya misalnya pakai pemanasan itu kan contoh sterilisasi yang sangat sederhana. Ya, kemudian ini tadi sudah ya. Kemudian berikutnya, nah, ini ada contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan. Yang pertama adalah bakteri. Jadi bakteri ini tentu saudara tahu ya, ada bakteri patogen dan juga yang non patogen. Ya, kemudian bakteri itu ada yang gram positif, gram negatif. Tahu bedanya gram positif dan gram negatif? Ada yang bisa menjelaskan? Apakah bedanya bakteri gram positif dan gram negatif? Ada yang bisa menjelaskan? Mana sih ini? Bentar, kita escape dulu ya. Ya, siapa? Ini siapa yang mau jawab? Siapa yang jawab ini? Oh ya, Veronica, silakan. Apa maksudnya dinding selnya itu gimana? Positif bagaimana? Hmm. Ya, betul ya, sudah dijelaskan oleh temannya ya, sehingga kalau mau melakukan apa identifikasi apakah itu bakterinya itu gram positif atau gram negatif ya melalui visualisasi terhadap dinding selnya tadi ya. Jadi peptidoglikan itu termasuk salah satu komponen yang bisa dimunculkan melalui pewarnaan. Nah, makanya ada namanya pewarnaan gram gitu ya. Gram itu sebenarnya nama orang ya. Makanya harus ditulis huruf kapital ya. Jadi ada pewarnaan gram, nah itu digunakan untuk mendeteksi. Jadi apa yang diwarnai? Yang diwarnai sebenarnya adalah dinding selnya tadi itu diwarnai untuk melihat ada atau jumlahnya mungkin ya gitu ya. Tebal tipisnya peptidoglikan. Ya, jadi ada penggunaan pewarnaan gram. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Baik di sini ya tadi ya. Mana kok oke ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman saudara, ada bakteri gram positif dan gram negatif. Ya, perlu saudara lihat di sini ada kalimat begini, the pathogenic or disease causing bacteria are usually gram negatif. Nah, jadi gram negatif itu lebih banyak menyebabkan penyakit daripada gram positif. Secara umum ya, secara umum jadi gram negatif itu lebih berbahaya dibandingkan dengan gram positif. Meskipun di gram positif itu juga banyak juga yang menyebabkan keracunan makanan. Contohnya tadi ya
Clostridium dari genus Clostridium, ada Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, dan Bacillus cereus. Ya, itu juga menyebabkan keracunan makanan misalnya begitu. Tapi jangan lupa bakteri itu juga banyak yang baik ya gitu ya. Di saluran cerna kita itu banyak bakteri yang baik ya. Nah, jadi itu juga bisa membantu dalam proses pencernaan makanan ya. Baik, ini contoh-contoh bakteri, ada juga menghasilkan antibiotik, itu bakteri ya, banyak ya. Tapi jangan lupa ada juga bakteri yang bandel gitu ya, dibunuh itu sulit gitu ya. Contohnya tadi itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit apa? TB ya. Sekarang kasus TB itu juga naik lagi ya. Jadi harus harus aware ya, saudara, kalau batuk-batuk harus ditutup ya pakai masker. Kalau batuk berkepanjangan kok nggak sembuh-sembuh tuh batukku ini ya. Nah, harus segera memeriksakan diri ya. Nah, jadi Mycobacterium tuberculosis itu salah satu jenis bakteri yang bandel ya, sulit dibunuh begitu. Makanya pengobatan TB itu lama ya. Di pengobatan yang TB-nya itu 6 bulan, bahkan ada yang 9 bulan karena saking bandelnya bakterinya ini ya. Kalau saudara berhenti, kalau misalnya pasiennya itu berhenti minum obat, nah itu malah gak mati-mati gitu ya, bakterinya malah jadi resisten ya itu ya. Ya, sebenarnya tidak hanya Mycobacterium tuberculosis, meskipun tadi pengecualian ya, dia sangat bandel ya sehingga pengobatannya berkepanjangan, tapi juga bakteri itu termasuk mikroorganisme yang sangat pandai begitu ya. Dia bisa tadi, saudara tahu yang tadi saya jelaskan, dia bisa bermutasi secara alami. Nah, makanya kalau minum antibiotik, mungkin sudah tahu saudara ya, itu tidak boleh sembarangan, malah menyebabkan kasus resistensi makin banyak. Ya, jadi sebagian besar kasus resistensi kan begitu ya, karena ketidakpatuhan pasien ya. Baik, ini tadi contoh E. coli ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa E. coli itu ternyata juga bisa dipaksa gitu ya, dipaksa untuk menghasilkan insulin. Nah, jadi bagaimana kok bisa dia menghasilkan insulin? Karena terjadi di sini. Coba ini secara sederhananya begini ya. Ini punya bakteri E. coli gitu ya. Ini ada plasmidnya, ininya DNA plasmidnya begini dari bakteri begitu ya. Kemudian, nah ini disambungkan gitu ya. Jadi yang plasmid dari bakteri disambungkan terhadap yang punyanya manusia, ya. Nah, jadi ini disambungkan begini, kemudian terjadilah proses rekombinasi. Jadi plasmid yang sudah direkombinasi ini diinsertkan lagi ke dalam bakterinya gitu ya. Nah, sehingga ini dipaksa untuk menghasilkan insulin. Gitu. Ini secara gampangnya begitu ya. Jadi DNA plasmid dari bakteri itu dikombinasikan dulu dengan punyanya manusia, terutama dari sel beta pankreas, baru kemudian diinsertkan di E. coli. Ya, nah ini juga ini ada proses bagaimana dia ini masih belum terbukti ya, tapi ini ada suatu teori yang mengatakan bahwa ini ada proses katanya vaksin tapi makanan begitu ya, tapi ini masih belum terbukti ya. Nah, baik. Nah, tadi ada salah satu disebutkan sebagai biosurfaktan di depannya. Tadi bakteri itu juga bisa sebagai biosurfaktan ya. Apa sih sebenarnya biosurfaktan? Surfaktan saudara sudah tahu ya, bahwa surfaktan itu apa sih? Surfaktan, surface kan begitu ya. Nah, jadi berhubungan dengan surface, berhubungan dengan permukaan. Nah, bagaimana? Nah, tugasnya surfaktan itu kan apa, merusak begitu ya, merusak suatu permukaan begitu ya, sehingga kedua cairan misalnya kalau baik dalam itunya kedua cairan yang satunya itu minyak, satunya air, itu bisa bercampur. Jadi merusak permukaan keduanya supaya bisa bercampur kan begitu ya fungsinya surfaktan. Nah, ternyata surfaktan itu juga ada yang surfaktan alami. Nah, contohnya surfaktan alami yang ada dihasilkan oleh mikroorganisme. Ada namanya glikolipid. Nah,
sesuai namanya, gliko itu berasal dari kata glycogen. Nah, itu adalah molekul gula dan lipids itu ya lipid minyak ya. Berarti itu kan kombinasi keduanya ya. Ada fase minyak dan ada fase yang larut air begitu ya. Jadi dalam suatu surfaktan itu syaratnya bisa sebagai suatu molekul itu bisa berfungsi sebagai surfaktan kalau di dalam molekul itu terdiri dari dua bagian. Nah, gampangannya begini. Nah, jadi ada bagian yang kita sebut sebagai kepala dan ada ekor. Kepalanya itu adalah bagian yang polar, sedangkan ekornya itu adalah bagian non-polar. Jadi dia harus ada dua bagian, polar dan non-polar. Nah, karena ada dua bagian polar dan non-polar, ketika dia dimasukkan ke dalam suatu cairan misalnya ya, cairannya itu tadi kayaknya ya misalnya ada minyak sama air. Nah, karena surfaktannya ini punya bagian polar dan non-polar, maka masing-masing dia akan bercampur dengan bagian tersebut. Bagian kepala atau yang hidrofilik itu akan berinteraksi dengan bagian yang polar di dalam cairan itu tadi misalnya gitu ya. Eh, Kemudian bagian ekornya dia berinteraksi dengan bagian nonpolar sehingga akhirnya cairan yang semula tidak saling bercampur bisa saling bercampur karena ada yang mengikat atau menarik. Paham ya sekarang ya? Kenapa kok surfaktan itu bisa mencampurkan keduanya? Karena dia punya kepala dan ekor yang menarik kedua bagian itu sehingga dia bisa bercampur begitu ya. Nah, itu juga yang terjadi pada konsep kalau saudara cuci tangan pakai sabun kan begitu ya. Jadi kalau ada kotoran ataupun ada pada saat COVID itu kan harus cuci tangan ya, nggak harus saat COVID ya. Pokoknya kalau mau makan cuci tangan. Jadi bakteri itu bagian luarnya dia adalah bagian lipida. Nah, maka dia berinteraksi dengan sabun yang ada molekulnya nonpolar. Sedangkan bagian polarnya dia akan berinteraksi dengan bagian air yang saudara tambahkan. Nah, ketika berinteraksi sabunmu tadi berinteraksi dengan mikroorganisme yang ada di permukaan tangan, maka kemudian dia akan rusak. Ya, seperti itu. Makanya dia bisa mati. Ya, ini contohnya yang kemarin itu ya, seperti itu ya. Jadi ini spike-nya itu dirusak oleh surfaktan tersebut. Ya, makanya dia jadi mati. Ini membentuk lingkaran seperti ini yang namanya micelle. Ya, gitu ya. Baik, nah ini contoh bakteri sebagai penghasil enzim. Nah, jadi bakteri itu bisa menghasilkan suatu enzim yang sangat bermanfaat. Contoh beberapa enzim yang dihasilkan ada enzim dari golongan protease. Jadi dia menghidrolisis protein. Ya, kemudian ini sifat-sifat enzimnya ya. Sorry kelewatan. Ini yang di sini, yang di kanan ini, yang di kanannya adalah sifat-sifat enzimnya. Kemudian ini adalah mikroorganisme yang menghasilkan enzim tersebut. Contohnya protease ini dihasilkan oleh Pseudomonas, Clostridium, Rhizopus, Penicillium, dan Aspergillus. Nah, ini pemanfaatan beberapa enzim dari golongan protease, misalnya untuk deterjen, begitu ya. Kemudian untuk industri makanan, untuk industri apa jenenge itu kulit itu ya, yang misalnya bikin tas dari kulit. Nah, itu ada proses untuk menghasilkan mendegradasi proteinnya dulu. Nah, itu supaya tidak nempel di kulitnya gitu ya. Nah, itu juga melibatkan enzim protease. Ya, ada golongan lain, ada keratinase dan amilase juga yang banyak digunakan. Ya, nanti bisa saudara baca sendiri ya yang itu ya. Baik, kalau ini jadi sudah juga kayaknya ya ada yang saya contohkan untuk dunia apa ya pertanian ya. Ini contohnya dari Agrobacterium ya. Ini tak lewati saja ya. Jadi ini beberapa yang dalam industri makanan, yang paling banyak itu adalah Lactobacillus species begitu ya. Kemudian ini juga teknologi bioremediasi tadi juga sudah saya berikan. Ini juga contohnya misalnya ini ya
merkuri. Nah, merkuri itu ternyata juga bisa ya dilakukan bioremediasi oleh mikroorganisme. Nah, ini contoh yang bioremediasi ada di laut begitu ya. Jadi ini di laut itu ternyata ada mikroorganisme namanya Alcanivorax dan Marinobacter. Ya, kedua mikroorganisme ini ternyata berperan sangat penting dalam menguraikan misalnya kalau ada tumpahan minyak dari kapal begitu ya. Nah, jadi mengapa demikian? Karena ternyata mereka bisa mengabsorpsi atau menggunakan karbon yang berasal dari tumpahan minyak tadi itu ya, itu sebagai sumber karbonnya dia. Ya, jadi dia melakukan remediasi meskipun ini ya contohnya yang ada di slide yang bawah ini ya, saudara lihat itu ini adalah mikroorganismenya ya. Jadi dia sudah mengabsorpsi karbon yang berasal dari tumpahan minyak ini tadi ya. Jadi dia warnanya hitam-hitam ya. Nah, kalau ini kan kasihan ya kayak ini ya burung ini kan sampai lengket kayak gitu ya, enggak isok terbang ya. Baik, selanjutnya ini adalah dari bakteri kita bergerak ke jamur ya. Jadi jamur saudara sudah pernah praktikum juga ya jamur ini ya. Jadi jamur juga kayaknya lebih mudah dilihat ya gitu ya dibandingkan bakteri begitu ya. Kita lihat di sini saja ya. Jadi ini beberapa jenis jamur itu juga bisa digunakan untuk menghasilkan makanan, untuk produksi enzim, produksi suplemen, bahkan mungkin berperan penting dalam herbal medicine. Ya, ada ini beberapa enzim-enzim yang dihasilkan oleh apa? Oleh jamur. Itu contohnya ada amilase, itu dihasilkan oleh Rhizopus dan Mucor. Kemudian ada juga pektinase, protease, selulase ini juga dihasilkan oleh beberapa jenis jamur ya. Nah, ini adalah jamur sebagai penghasil antibiotik. Ya, jadi antibiotik yang pertama kali ditemukan itu bukan dari bakteri loh ya, tapi dari jamur. Nah, jadi yang saudara tahu penicillium itu adalah jamur ya, bukan bakteri ya. Jadi peranan jamur sebagai penghasil antibiotik itu sudah dikenal sejak sejak lama begitu ya. Nah, jadi ini yang penghasilnya penisilin adalah ada dari genus Penicillium. Nah, itu ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum ya. Jadi ini contohnya. Kalau saudara lihat, nah ini kalau dia sudah aslinya mikroorganisme berwarna putih seperti ini ya, seperti yang ditumbuhkan di dalam wadah kaca ini ya. Nah, aslinya putih, tapi lama-kelamaan kemudian dia akan berubah warna menjadi kehitaman dan ada eksudat berwarna kuning di atasnya. Pada saat inilah antibiotik itu diproduksi. Jadi kalau masih putih begini, itu antibiotikanya malah belum diproduksi ya. Jadi ketika sudah ada kelihatan ada eksudat ini barulah terjadi produksi antibiotiknya. Itu salah satu ciri dari Penicillium notatum dalam menghasilkan antibiotik ya. Baik, berikutnya ini adalah ragi ya. Jadi ragi itu termasuk mikroorganisme. Jadi kalau saudara beli apa namanya permipan itu ya, mau bikin apa roti atau donat itu kan pakai ragi ya. Nah, itu adalah mikroorganisme yang saudara beli. Kok bisa ya begitu? Ah, bagaimana saudara membuktikan bahwa itu mikroorganisme ya? Jadi sebenarnya yeastnya itu ini ketika dia ini serbuk putih-putih ini tidak hanya yeast, dia sudah direkatkan pada makanan dalam jumlah yang minim. Jadi dia masih hidup. Nah, cuma kalau makanannya sudah habis ya dia mati. Makanya ketika saudara beli Vermipan atau ragi tadi itu ada expirednya juga. Dia bisa mati juga ya kalau sudah kehabisan makanan. Ya, kalau dia masih hidup, baca tandanya dia masih hidup itu ketika saudara beri air, nah, airnya itu jadi apa? Berbusa. Jadi ketika ditambahkan di situ ya diberi air, biasanya diberi airnya itu airnya eh, apa agak hangat begitu ya. Jadi itu untuk menghidupkan kembali bakteri yang
dorman tadi itu dia tidur, hidup tapi masih tidur karena apa medianya itu sangat minim. Jadi dites dulu pakai air air hangat gitu ya. Kalau air hangatnya itu berbusa, berarti mikroorganismenya masih masih hidup tumbuh lah. Kalau saudara kemudian tambah telur kan gitu ya, kalau bikin donat ya tambah telur, tambah gula, terus ditambah apa lagi? Ditambah tepung lah. Kamu kasih sumber protein, kemudian sumber karbon, dia tumbuhnya jadi lebih pesat lagi. Makanya itu apa tepungnya jadi apa? Mengembang, adonannya jadi mengembang karena mikroorganismenya hidup ya melakukan proses fermentasi. Tapi kalau misalnya mikroorganismenya mati, masih mbok tunggu berapa jam, ya itu tidak akan mengembang karena raginya sudah mati ya. Nah, jadi makanya kalau bikin donat itu tes dulu pakai air hangat. Kalau berbusa berarti ya memang hidup ya gitu ya. Nah, ini contoh lain, yeast. Tadi saya contohkan dalam pembuatan roti atau donat tadi ya, gitu ya. Nah, ini juga dalam pembuatan minuman beralkohol ya. Ini ada proses menggunakan, jadi anggur ini sebagai medianya ya. Jadi anggurnya itu ada sumber karbon pasti di sana ya. Jadi ada proses sortasi dulu, dicuci, kemudian di blender apa dihaluskan ya, dihaluskan jadi kayak jus gitu ya. Baru kemudian diapakan pH-nya dicocokkan. Bila perlu ditambah gula supaya ada tambahan sumber karbon begitu ya. Kemudian diinokulasi mikroorganismenya ditambahkan ya. Eh, dalam hal ini yeast ya ditambahkan ya. Kemudian ada proses fermentasi. Nah, ternyata untuk menghasilkan anggur yang merah dan anggur putih itu tadi itu ada proses fermentasi di suhu yang berbeda. Jadi kalau yang red wine suhunya lebih tinggi ya, pada suhu kamar begini ya, 25 sampai 30 derajat. Tapi kalau pada suhu yang lebih dingin itu hasilnya adalah white wine ya. Terus ada proses filtrasi tentu saja karena mungkin ada ampas-ampas sebagainya baru kemudian ada proses pengemasan ya. Baik ya, ini berikutnya ada beberapa faktor yang juga harus diperhatikan pada saat menumbuhkan mikroorganisme. Nanti lebih lanjut akan ada eh, apa di slide berikutnya ya. Nah, baik ya. Jadi ini kayaknya slide saya yang terakhir deh. Ya, ingat saya ya. Nah, ini ya yang Nah, nanti minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana mikroorganisme itu ditumbuhkan begitu ya. Nanti kita minggu depan akan lebih fokus pada bagaimana mikroorganisme itu melakukan proses fermentasi, bagaimana proses pertumbuhannya, dan bagaimana di industri itu terjadi begitu ya. Jadi di awal ini saya hanya mengenalkan apa saja mikroorganisme yang bisa digunakan dan pemanfaatannya seperti apa. Ya, sampai di sini ini kayaknya tadi rangkuman yang dari yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan barangkali? Ada yang mau bertanya atau didiskusikan? Tadi sudah presensi semua ya? Ya. Ini kenapa kok responnya 70 begini? Ada yang kedobelan. Yang hadir 64 tapi yang presensi 70 iki piye to rek ceritane rek? Kalian satu kelas berapa orang sih? Mbak siapa yang ininya PJ-nya siapa? Saya Ibu, Iya, berapa satu kelas? sekitar 67 orang. Lah ini kok sing presensi ada 74 iki berapa ini? Ada yang double ya mungkin ya. Tapi yang hadir seingat saya tadi paling banyak 66 tadi dengan saya.
Ayo, nggak boleh ya. Siapa yang nge-share link presensi ke temannya? Ayo. Wah, kalau ada lagi ya. Saya tak screenshot aja. Harus jujur ya. Nggak boleh, nggak hadir enak ya. Kan Permisi Ibu, tadi saya ngisi Google Form-nya 2 kali. Soalnya yang sebelumnya belum ada kolom. Ya, ya oke, enggak apa-apa. Ini tak screenshot aja ya. Yang ini yang tak kasihkan Pak Parman ya, screenshotnya ya. Kejujuran itu penting, nggak hadir nggak apa-apa. Saudara kan punya jatah ya sebenarnya, punya jatah untuk tidak hadir perkuliahan itu ada jatah. Jadi jangan khawatir ya. Ya pokoknya selama masih memenuhi 70% ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh, waduh nggak hadir tapi presensi ya. Baik, ada yang mau apa ditanyakan barangkali? Kalau nggak ada, nanti kalau memang hebatnya sudah bisa, nanti akan saya masukkan ya ke hebat yang Prof. Sukardiman apa mau materinya Prof. Sukardiman sudah diberikan belum? Siapa Mbak? Siapa Naila? Sudah diberikan enggak? Kemarin baru yang pendahuluan, Ibu. Sudah diberikan kan ya? Maksudnya sudah diberikan ke saudara materinya. Ya, sudah. PPT-nya maksud Bu Suci. Sudah. Ya. Oh ya sudah ya. Ya sudah nanti materi saya masukkan di hebat ya. Kalau nanti ada tugas juga nanti tugasnya akan dimasukkan di hebat ya. Nanti ada ujian loh ya. Jangan lupa ada ujian. Ujiannya apa tulis ya. Nah, jadi sinau ya. Biasanya nilai jelek-jelek loh ya. Nah, jadi diperhatikan ya. Kalau ada tugas dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti biasanya ngasih tugas Prof. Sukardiman ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya rasa cukup ya. Eh, Nanti kita ketemu lagi minggu depan, saya rasa sudah tidak online lagi ya. Kita ketemu di kelas ya. Jam 9 kan ya sebenarnya jadwal saudara kan? Ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima